Lalu dia bercerita kalau dia hampir sama cerita dengan saya. Tapi bedanya, dia mimpinya sampai ya, dia mimpinya sampai si anak yang menanam itu datang kepada dia. Kalau saya kan terpotong mimpinya. Kalau saya terpotong karena azan, ternyata mimpinya dia malam Senin itu langsung mimpi, ya kami Minggu malam Seninnya dia didatangin. Rupanya anak itu mendatangi si rekan saya ini. Saya terbengong. Saya nggak cerita bahwa saya tadi malam mimpi ya, tadi subuhnya mimpi. Saya dengar ceritanya, lalu dikatakan tolong jaga itu sama rekan saya. Ya, saya penasaran. Maksud jaga itu apa? Saya tanya sama dia. Aku nggak bisa cerita sama kamu. Aku beban nih, karena aku disuruh jaga. Apa itu suruh jaga? Saya ngulik juga kan. Ya kalau beban ngapain kamu jaga gitu kan? Kalau beban ngapain kamu jaga? Ya kalau nggak penting-penting kali ngapain kamu jaga sih? Ya udah, aku minta maaf karena telah mengajak kamu ke situ. Enggak, aku yang berterima kasih. Terima kasih apa gitu? Si yang dalam mimpi itu, anak muda itu mengatakan terima kasih telah datang kemari. Saya menunggu hampir 500 tahun. Bayangkan aja, 2011 500 tahun, abad keberapa? 1500. Ya, ini udah tahun 2001, 2011. 500 tahun, lebih kurang 500 tahun dia menunggu orang yang hadir di situ. Gitu. Wallahu alam, ya, mungkin ini adalah takdir, mungkin ada jalannya juga. Karena metal detektor, ya suatu alasan Allah menggerakkan saya dan teman saya untuk menuju ke lokasi itu melalui perantara informasi dari saya dan alat metal detektor. Ternyata teman saya ini orang yang ditunggu-tunggu selama 500 tahun. Mungkin dia punya darah keturunan dari itu, ya, ataupun punya energi ataupun apa, diamanahkan untuk menjaga alat itu. Ini yang membuat saya bingung. Jadi gimana? Saya tanya sama si rekan saya. Gimana apanya? Kamu mau ngambil? Saya penasaran. Kamu mau mau jaga, mau ngambil? Aku nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Itu di dalam apa yang kamu cerita Gucci itu emas isinya? Bukan. Hah? Oh, aku pikir emas. Bukan emas. Bukan. Apa aja dalam Gucci itu? Ada koin, ya, koin zaman dulu. Ada benda yang lainnya, lempengan-lempengan ya. Nah, itu apa tuh? Itu kan barang kuno. Kita ambil aja, saya bilang. Bukan itunya, ada satu lagi. Apa yang satu lagi itu? Ada senjata. Senjata. Bentuk senjatanya bagaimana? Kan dalam Gucci, masa senjatanya besar gitu. Ya, Gucci-nya segini kan. Aduh, gimana ya bilangnya katanya. Sebenarnya nggak boleh dibilang. Kan ada yang aku melihat ular itu.
Iya, iya, ada. Ular itu penjaga senjata mustika itu. Senjata mustika. Iya, makanya ular itu ya, ularnya nggak marah sama aku. Kan ada yang bilang ularnya marah nggak waktu percakapan tuh ya. Enggak, cuma lihat aja. Memang berarti betul ya kata kakek itu ya. Ada ular penunggu. Iya, bukan menunggu harta karun, ularnya. Tanya saya ya. Bukan. Aku pun berpikir, ya. Teman saya bilang aku pun berpikir dia itu penunggu harta karun. Tapi rupanya menunggu mustika itu, senjata itu. Pantesan ya. Saya keceplosan ya. Gitu. Pantesan ya. Si anak itu nggak mau ya. Ayahnya marah banget ayahnya. Dan ibunya bilang ambil aja untuk jaga diri kamu. Tahu dari mana kau? Katanya. Aku juga mimpi. Aku juga. Kapan kau mimpi ya? Kapan? Katanya. Tadi subuh aku mimpi. Saya mengatakan saya mimpi baru. Ya kan kamu? Kenapa nggak bilang? Ya, aku nggak dengar mimpi kamu dulu. Ternyata hampir sama mimpinya. Sama lah kita katakan. Tapi kamu diwasiatkan, diamanahkan. Kalau saya enggak. Iya tuh ya, ayahnya marah. Ya aku juga lihat ayahnya di rumah itu ya. Iya gitu. Ayahnya marah. Kayaknya anaknya nggak mau. Saya penasaran, itu mustika apa itu? Ya teman-teman ya bisa menyimpulkan sebelumnya yang menonton video ini ya tahulah ya mustika apa yang diwasiatkan kepada teman saya ini. Alhamdulillah teman saya masih sehat ya. Nanti segmennya akan saya datangkan ya, kita wawancarain dia. Mudah-mudahan kalau dia mau. Tapi orangnya pemalu ya, nggak mau diekspos. Ya bisa disimpulkan ya mustika dijaga sama ular ya, ditunggu 500 tahun, anaknya nggak mau ya, ayahnya marah, ibunya mengatakan ambil aja untuk jaga-jaga. Saya melihat pasukannya lainnya pun seperti berbisik ya. Mungkin bahasa gini, rugi anak itu nggak mau. Padahal senjata itu mustika pemberian ayahnya. Sepertinya saya lihat ayahnya itu pemangku adat ya, seperti pemangku adat ataupun orang terpandang di situ. Sampai sekarang ya, lokasinya saya tahu. Ya, mustikanya masih dirahasiakan oleh teman saya. Namun mustika ini clue-nya itu sangat berbahaya ya. Diniatkan aja senjata ini katanya ya, diniatkan aja senjata ini bisa membunuh. Namun niatnya harus baik. Pada masa itu sepertinya perang dengan Portugis, perang dengan orang-orang kafir ya dari Eropa. Mustika ini digunakan untuk membunuh kafir ya, membunuh orang-orang Portugis di tengah laut. Bayangkan saja mereka berada di situ ya, senjatanya pergi membunuh pasukan Portugis ataupun kafir
yang berniat menghancurkan daerahnya, dan mereka dibantai di laut. Jadi bisa ambil kesimpulan dari cerita ini bahwa ular bukan menjaga harta karun, tapi ular ini adalah untuk menjaga mustika yang telah ditinggalkan 500 tahun yang lalu. Semoga saja ya, alhamdulillah ya, saya sama teman saya tidak berani lagi ke situ ya, karena kami niatnya bukan apa-apa. Teman saya pun alhamdulillah sampai saat ini tidak diganggu ya, karena niat kami pun bukan untuk ingin memiliki mustika itu ya, senjata itu. Kami hanya ya anak muda iseng-iseng ya, mungkin dapat rezeki, dapat sebagai daya, dapat harta karun lah. Tapi inilah pengalaman kami sudah lebih kurang 9 tahun ya, alhamdulillah tidak diganggu lagi ya. Kami pun minta maaf kepada penghuni tempat desa atau pembenteng itu, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak diganggu lagi, karena memang senjata itu bukan untuk niatnya untuk dimiliki ya, untuk niatnya untuk menyelakai orang. Itu saja cerita dari saya ya. Mudah-mudahan senjata mustika itu tetap terjaga, dan mungkin saja suatu saat ada orang yang bisa memilikinya. Saya sendiri ya tidak diamanahkan. Itu saja teman-teman ya, mohon maaf apabila ceritanya panjang. Ya berbagi kisah ya, mungkin ada pengalaman teman-teman yang lain hampir sama, bisa komen ya di bawah. Tetap semangat Treasure ya, mudah-mudahan tidak mengalami seperti kejadian saya dan teman ya, hanya Allah yang tahu. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mall Detektor.